Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang penuh sukacita. Karena hari ini kita mau kembali lagi untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Kita juga patut bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan juga selalu berjalan beserta kita setiap saat, setiap waktu, dan selamanya. Yuk, langsung aja adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kembali lagi kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami. Engkau memberikan sukacita yang penuh kepada kami untuk kami boleh memuji Engkau. Dan kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak tangan kita ini siapa yang menciptakan? Siapa? Betul sekali. Tangan kita diciptakan oleh Tuhan. Ada yang bisa menyebutkan selain tangan anggota tubuh kita yang lain? Ada kaki, ada mata, ada mulut, dan yang lain-lain. Semua dalam tubuh kita adalah Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan menciptakan itu semuanya pasti baik. Kita menggunakan tangan kita bisa untuk banyak hal. Kita bisa menulis dengan tangan kita makan dengan tangan kita. Dan ada Cici Angel yang main musik ini, main keyboardnya juga menggunakan tangan kan? Tentunya juga yang pasti kita harus menggunakan tangan kita untuk kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, senang sekali ya kalau tangan kita bisa digunakan untuk bekerja buat Tuhan. Kita gunakan tangan kita untuk bekerja buat Tuhan. Kita gunakan kaki kita untuk berjalan dan mulut kita memuji nama Tuhan. Sekarang lo semua ngajak adik-adik semua untuk menggunakan semua tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Tangan ke depan digoyang-goyang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama.
badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, seneng banget ya, seru banget hari ini kita bisa memuji Tuhan sambil sedikit berolahraga. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Losunora. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, Losa senang sekali loh bisa ketemu sama adik-adik lagi. Tapi hari ini Losa gak sendiri. Losa ditemani sama temennya Losa, namanya, siapa namanya? Hai, namaku Nini. Apa kabar teman-teman? Wah, namanya Tini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin, Losa. Amin. Iya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu suka nggak dengerin cerita Alkitab? Suka banget, Losa. Cerita Alkitab itu seru. Nah, Losa juga percaya adik-adik di rumah juga suka dengar cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil di dalam Alkitab, kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-30. Losa mau tanya, kalau adik-adik di rumah, kalau makan, kalau menggambar, kalau menulis, pakai tangan apa ya? Tangan apa coba? Tangan apa ya? Kanan, kanan, kiri, kanan. Kanan ada kiri ya. Bingung. Ini aja bingung. Tapi kalau kita makan, kita menulis, kita mengerjakan segala sesuatu, kita biasanya menggunakan tangan kanan. Tangan kanan adik-adik. Tapi cerita firman Tuhan hari ini beda. Cerita firman Tuhan hari ini ada seorang pahlawan yang dia menggunakan tangan kirinya. Dia biasa bekerja, dia makan, dia menulis, dia menggunakan tangan kirinya. Kira-kira siapa ya? Siapa sih? Kok penasaran Tini? Siapa ya? Samson bukan? Bukan Samson. Terus siapa dong? Namanya Ehud. Ikut. Kok ikut? Ehud. Oh, Ehud. Iya. Iya, namanya adalah Ehud. Ehud tidak sama dengan kita yang biasanya menggunakan tangan kanan. Dia lebih banyak menggunakan tangan kirinya. Oh, iya. Ehud dipilih Tuhan menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel mengalahkan Raja Moab. Ehud membuat sebuah pedang. Dan pedang ini selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Dia menyembunyikan pedangnya itu di bawah jubahnya. Wah, terus Losa? Terus Ehud ini menjadi wakil orang Israel. Setiap hari dia harus menghadap Raja Moab. Raja Moab ini namanya Eglon. Dia seorang raja yang sangat gendut dan suka menindas bangsa Israel. Nah, hari itu Ehud pergi menemui Raja Moab, menemui Raja Eglon untuk menyerahkan upeti. Upeti itu
upeti itu adalah barang-barang atau uang yang harus dibayarkan kepada raja. Oh iya. Nah, pada saat Ehud menemui Raja Eglon, dia berkata kepada raja. Ehud ngomong gini nih, "Raja, ada pesan rahasia yang mau aku sampaikan kepadamu." Raja Eglon duduk dengan tenang. Dia diam, dia mendengarkan apa yang Ehud katakan. Tetapi diam-diam Ehud mendekati raja. Dia ambil pedangnya dengan tangan kirinya. Ehud tidak takut kepada Raja Eglon sebab dia tahu Tuhan yang menolong dia. Dan dia berhasil. Dengan pedang di tangan kirinya, Ehud mengalahkan Raja Eglon. Yeay, Ehud menang. Tuhan hebat ya Lose. Iya, Tuhan hebat. Tuhanlah yang menolong Ehud untuk mengalahkan bangsa Moab. Tuhan memakai Ehud untuk menyelamatkan bangsa Israel. Para pegawai Raja Eglon kaget waktu melihat raja mereka terjatuh. Mereka tidak tahu siapa yang sudah mengalahkan raja mereka. Mereka kebingungan dan ketakutan. Ehud pergi dari istana Raja Moab. Dengan diam-diam dia menemui orang Israel dan meniup sangkakalanya. Sangkakala itu apa sih Lose? Yang kayak trompet itu ya? Ya, tetapi sangkakala itu terbuat dari tanduk binatang. Lalu Ehud memimpin orang-orang Israel pergi melawan bangsa Moab. Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Meskipun Ehud bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan mau menjadikan dia pahlawan yang hebat. Meskipun Ehud tidak sama dengan kita yang menggunakan tangan kanan untuk makan, untuk mewarnai, untuk mengambil barang dan lain-lain, tetapi Tuhan juga menyayangi Ehud. Tuhan mau memakai siapa saja yang taat kepadanya. Ehud tetap bekerja dengan baik. Lose, aku mau dong seperti Ehud. Aku mau menjadi anak yang baik dan taat agar aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Iya, benar. Kita juga harus demikian ya adik-adik. Dengan tangan kanan dan tangan kiri kita harus melakukan yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Kita bisa pakai tangan kita untuk menggambar, untuk mewarnai, untuk memeluk mama, untuk memeluk papa, memeluk adik, memeluk kakak, memeluk Lose juga. Ya, memeluk Lose. Kita bisa memakai juga untuk berdoa dengan cara melipat tangan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ayo sekarang kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat membuat kami, mengajarkan kepada kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik seperti Ehud. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin Lose. Ya, amin. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan ya. Ingat ya adik-adik, sebelum kita ayat hafalan, kalian juga harus ingat bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Sekalipun kelihatannya tidak sempurna, tetapi ingat, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Seperti ayat hafalan kita kali ini. Tapi sebelum kita menghafalkan ayat hafalan, kita panggil dulu ya. Lose Feve, Lose Feve, Lose Feve. Nah, kita akan hafal ayat dari Mazmur 130 ayat 7a. Kita hafalin bareng-bareng ya. 2, 3. Mazmur
130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ulangi sekali lagi ya. Ini juga hafal ayat loh. Adik-adik di rumah juga hafal ayat ya. Kita ulangi lagi ya. 2, 3. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, sebab kepada Tuhan ada kasih setia. Pinter, pinter ya. Wah, ini sudah hafal ayat. Iya, Lasa, aku capek. Aku mau duduk di sana dulu, boleh enggak? Iya, boleh. Pamit dulu ya sama adik-adik yang di rumah. Teman-teman, aku pamit dulu ya. Dadah. Bye, Timi. Oke adik-adik, kita udah selesai hafalan ayat Alkitab. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sekali lagi menyanyikan lagu Tanganku ke Depan Digoyang-goyang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, kita tadi sudah puji Tuhan. Kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang, lo saya ingetin lagi, jangan lupa ya bejana untuk Tuhan. Tetap diisi bejananya dengan penuh sukacita dan juga dengan setia, taat kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan jangan lupa bejana itu akan kalian bawa pada saat kalian bisa beribadah lagi di tempat ini. Nah, kita akan mengakhiri minta dengan kasih Losa Feve untuk berdoa buat kita semua. Oke, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh beribadah sekali lagi kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memimpin kami, menolong kami untuk terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia pada Tuhan, dan kami mau bekerja untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga gereja kita sedang berulang tahun loh. Tepatnya sih tanggal 3 September kemarin. Nah, ulang tahun yang ke-68. Kita sama-sama bersyukur ya, dan kita sama-sama mendoakan supaya gereja kita terus bertumbuh dan boleh menjadi berkat untuk sekitar. Dan dalam rangka ulang tahun ini, Lause mengingatkan kalau setelah ibadah kita ini, kita ada Sumde Fande. Wow. Adik-adik jangan lupa ajak papa mama untuk gabung bersama-sama kita. Tepatnya jam 11 ya. Jangan lupa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus berdoa dan baca firman Tuhan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.